Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba itu yang menerima 5 talenta itu, menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Lalu kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Lalu kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Tuannya itu menjawab, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semoga kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Allah sendiri beserta kita sekalian. Tadi kita sudah mendengar bacaan Injil pada hari ini yang mengetengahkan perumpamaan tentang talenta. Hal ini mengingatkan dan menyadarkan setiap kita bahwa karena kasih karunia Allah, kita diberikan talenta yang luar biasa dari Tuhan. Tidak peduli besar, kecil, banyak, sedikit. Kita syukuri talenta-talenta itu. Oleh karenanya, karena pemberian itu berasal dari Tuhan, selayak dan sepantasnya kita persembahkan kembali yang terbaik bagi Tuhan. Apa itu talenta? Talenta bisa saja bakat, keterampilan,
kemampuan baik material maupun non-material, waktu, kesempatan, ataupun banyak lagi yang lainnya. Semua itu diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Nah, kita harus mengupayakan yang terbaik, persis seperti hamba yang menerima 5 dan 2 talenta tadi. Mereka dengan sukacita mengupayakan, sehingga pada saat tuannya kembali, talenta itu berlipat dan menyukakan hati tuannya, bahkan dipuji. Bagaimana dengan kita? Karena kebaikan Tuhanlah, kita harus bersama-sama dengan kuasa Tuhan mengupayakan talenta itu sehingga sungguh-sungguh bermanfaat buat sesama. Karena Tuhan ada di dalam sesama kita. Saudara, saat ini ada begitu banyak kesempatan di mana kita bisa salurkan bakat, keterampilan, kemampuan, materi kepada mereka yang sungguh membutuhkan. Di lingkungan, di tempat kita tinggal atau berusaha, di komunitas-komunitas, juga di gereja. Mereka memerlukan uluran tangan kita. Karena Yesus memerlukan kita untuk bisa sampai ke sana. Saudara, di gereja misalnya, ada begitu banyak kesempatan baik mulai dari tempat parkiran, perbungaan, bagian-bagian di seksi liturgi, untuk perayaan Ekaristi, semua memerlukan begitu banyak tangan-tangan dan keterampilan kita ditunggu. Saudara, jika kita memberikan yang terbaik, kita juga akan menyukakan hati Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana mengembangkan talenta yang kita sudah punya? Ada 4 cara. Pertama, kita sadari, kita akui bahwa saya mempunyai kemampuan dan kemampuan itu berasal dari Tuhan. Kedua, kita latih. Kita fokus untuk melatih talenta yang kita punya. Contoh, bila kita suka dengan bernyanyi, kita latih suara kita dengan baik. Sehingga ketika kita ikut paduan suara, kita menjadi anggota paduan suara yang mempunyai kontribusi baik. Banyak hal yang lain. Yang ketiga, jangan mempunyai pikiran negatif. Persis seperti hamba yang diberikan 1 talenta. Dia merasa kecil, dia merasa sedikit, maka dia tanam, dia simpan talenta itu, lalu kembalinya tuannya tentu saja. Tuannya marah dan mengambilnya, diberikannya kepada yang mempunyai talenta banyak. Di luar sana, saudara, banyak terdapat orang seperti itu. Merasa dirinya kecil, merasa tidak mampu, masih muda, atau merasa sudah tua, sehingga menolak untuk mempersembahkan talenta itu kepada sesamanya, kepada komunitasnya, bahkan kepada gereja. Atau sebaliknya, ada orang yang merasa sudah memberikan banyak, meskipun belum tentu. Maka orang semacam itu selalu membanggakan diri, memegahkan diri. Kalau tidak ada saya, komunitas ini, panitia ini, kumpulan ini belum tentu seberhasil sekarang. Orang-orang semacam itu, jika ditempatkan duduk di belakang, itu merasa tidak terhormat. Dia ingin berusaha untuk minta ditaruh di depan. Kalau menyumbang, namanya harus disebutkan di nomor yang paling atas. Banyak orang yang mempunyai sindroma NPD, Narcissistic Personality Disorder. Saudara dan kita semua yang mendengarkan renungan ini bukan bagian dari orang-orang tersebut ya. Kata TikToker bilang, jangan dek, jangan. Yang keempat, mari kita salurkan, kita persembahkan, kita berikan talenta-talenta yang kita punya kepada begitu banyak yang memerlukan. Keluarga, lingkungan, paroki, komunitas, gereja khususnya juga saat ini memerlukan begitu banyak uluran tangan kita. Kita adalah penurut Allah. Persis seperti pada Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Bahasa Inggrisnya, American Version, bagus banget.
Be ye therefore imitators of God, as beloved children. Kita adalah penurut-penurut Allah yang setia. Maka dengan sukacita, kita yang sudah mempunyai talenta, mengembangkan talenta, dan mempersembahkan kepada Allah di surga, talenta itu melalui sesama kita. Kita semua pasti menyukakan hati Allah. Dan karenanya, kita akan terus diberkati dan ditambah-tambahkan talenta itu. Mari kita tutup dengan doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik, karena kasih setiamu Engkau terus limpahkan kepada kami kebaikan-kebaikan dalam hidup kami. Talenta-talenta yang sudah Engkau anugerahkan, biarlah kami sukacita memakainya untuk kebaikan sesama. Ada begitu banyak orang yang memerlukan talenta-talenta dari setiap kami. Khususnya mereka yang miskin, yang kekurangan, yang lemah, tersingkir, bahkan difabel dan disable. Terima kasih Tuhan untuk kesadaran kembali agar kami menjadi anak-anak-Mu yang setia. Doa ini kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Karena Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleichem.